Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Center for Space Policy (CSP). Masih dengan Mas Adi di dan sini Mas Garis dan juga saya di sini. Karena bulan-bulan menegangkan di tahun yang baru 2025 Yes. dan juga dengan berbagai isu udara dan antariksa yang baru. Yes, good. Hari ini kita coba bahas terkait dengan ini, Mas, yang kemarin sempat ramai terkait dengan penembakan pesawat sipil Azerbaijan Airlines. itu gimana, Mas? Ya, well, sebelumnya nih ya kita set prolog pembukaan dulu ya. Coba deh kalau kita perhatikan ya Mas Yaris ya. Kecelakaan pesawat itu rata-rata terjadi bulan Desember loh. Waduh, ini dia cocok logi nih ya. Cocok logi ya. Cocok logi nih. Azerbaijan Airlines, Iya. Jeju Air, Iya, Jeju. dulu Air Asia KZ-8501. Betul lagi. Rata-rata di bulan Desember. Desember Malaysian Airlines. Oh iya, MH juga ya. Ini menarik ya. Saya nggak tahu fenomena apa di Hmm. Desember, tapi memang Desember mungkin tuh banyak orang yang melakukan Perjalanan ya. perjalanan. Nah, kalau kita melihat balik kasusnya Azerbaijan Airlines, itu sebelumnya ada kasus Malaysian Airlines Betul. yang MH17. MH17. Dan bahkan di tahun 80-an juga itu ada kasus yang lebih fenomenal Iya, sih betul. itu kan kasus Korean Airlines Korean yang Airlines. ditembak juga kan karena nyasar Iya. ya di saat perang dingin ya antara Amerika dan Soviet pada saat itu. Nah, memang bicara tentang penembakan pesawat sipil itu menjadi problematik ya. Terutama saya balik ke Indonesia mungkin ya, case-nya di Indonesia karena setelah kasus Korean Airlines ini, KAL 007 ini, itu muncul desakan untuk mengatur terkait dengan larangan menembak pesawat sipil. Oke. Makanya muncul di pasal 3 bis Konvensi Iya, Chicago betul, ya, 3 bis. muncul pada pasal 3 bis itu. Nah, namun kemudian kasus 9/11 ini jadi masalah. Benar juga ya. Ya. Sekarang ya, kasus 9/11 itu bagaimana kemudian pesawat sipil digunakan sebagai senjata. Betul. Ya, jadi kalau dulu itu kita bicara perkembangan pesawat dari mungkin unruly, lalu ada hijacking, terus sabotage. Nah, 9/11 ini kasus yang kemudian targetnya bukan pesawat, tetapi bangunan di darat, tapi senjatanya pesawat. Nah, ini jadi sebuah problematik yang kemudian menjadi pemikiran akhirnya negara bagaimana memprotek dari serangan-serangan ini. Yes. Nah, di kita juga kemudian membuat sebuah aturan nih, namanya peraturan pemerintah ya. Tahun 2018 saya lupa nomor ya, kan kurang lebih tahun 2018 itu mengatur tentang pertahanan udara. Oke. Yang dimana di situ dikatakan bahwa TNI AU, TNI Tentara Nasional kita yang bertugas menjaga ruang udara kita itu bisa menembak pesawat sipil. Waduh. Ini jadi problematik ya. Kita memang belum meratifikasi pasal 3 bis Konvensi Chicago, tapi jangan salah, tekanan untuk meratifikasi itu besar, ya, karena infonya itu merupakan janji kita pemerintah Indonesia kepada IQ ketika di audit tentang USWAP ya. Jadi ada janji. Nah, dan ketika janji itu mau dilaksanakan, ternyata terbentur dengan peraturan yang sudah kita buat. Jadi saya masih ingat pernah diajak diskusi ya di rapat ya, antara Kementerian Perhubungan dengan TNI AU. Waktu itu dibahas. Dan memang ini problematik ya. Bagaimana kemudian kita punya kewajiban memenuhi janji, tapi di sisi lain TNI AU juga berkaca pada pengalaman yang ada di 9/11 itu merasa bahwa tupoksinya dia bisa untuk melindungi negara.
Betul. Iya. Nah, yang jadi masalah penumpangnya nih. Iya. Penumpangnya bagaimana yang jadi masalah? Kalau sejauh ini memang penembakan pesawat sipil akibat kesalahan informasi itu beberapa kali terjadi ya. Selama perang Rusia Ukraina aja juga dulu pernah kan betul. Ada Ukraina maskapai Ukraina juga kena tembak. Dan sejauh ini masih sebatas adalah pembayaran ganti rugi sih, bentuk pertanggungjawaban negaranya, sebatas itu. Yang lain-lain belum permintaan maaf ya sebatas itu ya. Tapi ini juga menjadi PR ya bagi kemudian negara-negara untuk coba deh berpikir mungkin 10 kali ya untuk kemudian apabila terbang di negara yang sedang berkonflik ya sedang berkonflik ini harus dipikirkan. Tapi ya walaupun memang Rusia masih berkonflik dengan Ukraina, kalau tidak ada penerbangan ke Rusia betul juga. Tidak ada ke Moskow kan, malahan lebih kosong lagi. Iya betul. Ini menarik sih. Tantangan kalau di Indonesia adalah apakah kemudian kita meratifikasi pasal 3 bis dengan mengabaikan peraturan pemerintah yang 2018 ini, atau kemudian yaitu mengabaikan ya, atau kemudian PP-nya dicabut, kita ratifikasi. Atau kita ratifikasi tetap PP-nya jalan. Itu pertentangan tapi Mas. Ya, pertentangan. Tapi memang itu terjadi juga sih di Jerman. Ya, jadi di Jerman itu di jurnal yang saya baca mereka juga sebenarnya punya ketentuan itu. Ya, ketentuan. Tetapi di waktu yang bersamaan mereka juga ratifikasi 3 bis. Pasal 3 bis. Nah, saya nggak tahu sikap politik Indonesia akan seperti apa pemerintah. Apakah kemudian memenuhi janji? Karena di Yuswap terakhir yang masih kurang kita kan di legislasi. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit Mas. Yuswap itu apa sih Mas? Ya, Yuswap itu kan sebuah audit program dari IQ terkait dengan kepatuhan suatu negara terhadap ketentuan safety-nya. Nah, biasanya ada level-levelnya nih ya, ada level-levelnya nanti dibandingkan dengan level rata-rata dunia. Jadi kita bisa lihat sih sebenarnya di websitenya IQ ya. Cuma dari sekian elemen ya, kita ini yang masih di bawah rata-rata dunia itu di bagian legislasi. Yang lain so far sudah sampai di rata-rata dunia atau bahkan lebih tinggi. Tinggal di legislasi. Nah, komponen apa nih di bagian legislasi itu kayaknya pemerintah yang tahu. Tapi salah satu yang saya dengar itu salah satunya kita belum memenuhi janji itu tadi. Ratifikasi 3 bis itu ya. Ratifikasi pasal 3 bis Konvensi Chicago. Baik, kalau gitu Mas Adi. Menarik sekali ya sebetulnya karena isunya sedang hangat kemarin ya, yang Azerbaijan Airlines itu, dan juga sudah pernah terjadi sebelumnya tadi ceritakan oleh Mas Adi, baik yang MH17 maupun tadi yang Korean Airlines ya, di tahun 80-an itu. Ya semoga sih nggak terjadi lagi kejadian seperti itu, karena memang ya korbannya pasti kan masyarakat sipil ya Mas ya. Apalagi kalau Desember. Kembali ke bulan Desember. Tapi satu lagi nih, ini jadi pemikiran mungkin ya bisa kita pertimbangkan. Jadi kasus Air Asia yang terakhir kecelakaan itu satu keluarga Mas yang mati Mas. Ahli warisnya habis. Ya kan, anak, istri, suaminya. Ini ada celah hukum nih Mas ini ya. Karena yang menikmati kompensasi. Betul. Nanti kita bahas yang lain, kita bahas sebagai pancingan untuk di diskusi berikutnya. Siapa yang berhak menjadi ahli warisnya? Karena sekeluarga ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Adi atas waktunya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.